Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang kalkulus 2 mengenai deret tak hingga. Kita mulai dari baris tak hingga, di mana baris tak hingga merupakan suatu barisan yang bernilai tak hingga yang bisa berupa suatu fungsi dengan domain berupa himpunan bilangan bulat positif dan range adalah himpunan bilangan real. Jadi misalnya di sini A1, A2, A3, A4, titik. Nah, titik-titik ini menyatakan bahwa deret A1 sampai A4 ini masih berlanjut sampai tak hingga. Nah, kalau dalam bentuk angka, misal 2, 4, 6, 8, titik-titik dengan rumus 2n. Jadi rumus untuk mendapatkan bilangan berikutnya itu 2n, hingga tak hingga. Nah, jadi misal bilangan awalnya 2, itu didapat dari 2n. N adalah urutan deretnya. Kalau n plus 1 berarti urutan kedua, ya. Kalau n saja berarti urutan pertama 2. Kemudian urutan pertama n 1, 2 kali 1 adalah 2. Kemudian n plus 1, maka 1 tambah 1, atau urutan kedua n nya 2, berarti 2 kali 2 adalah 4. Kalau n nya 3, maka 2 kali 3 adalah 6, dan seterusnya. Jadi penulisan seperti ini saya harap kalian sudah paham, ya. Kalau ada titik-titik berarti deret tersebut masih berlanjut dengan perumusan yang sudah tertera di sini. Kemudian suku ke n dapat dipikirkan sebagai suatu rumus untuk fungsi fn. Jadi ini kita dapat menuliskan dalam bentuk fungsi f dengan n, dimana n itu domainnya berupa 1, 2, 3 hingga tak hingga, ya. Yang domainnya adalah himpunan bilangan bulat positif dan dapat dipikirkan bahwa barisan sebagai suatu daftar dari nilai-nilai fungsi di F1, F2, F3 dan seterusnya. Suatu barisan tak hingga A1 sampai A4 hingga tak hingga dapat ditulis dengan penyederhanaan seperti ini, ya. Jadi tidak perlu kita menulis sepanjang ini, bisa saja atau cukup kita tulis seperti ini: AN, A bilangan ke N, bilangan A ke N, ya, dari N hingga menuju tak hingga, itu sama dengan 1. Atau secara singkat ditulis AN aja. Sebagai contoh di sini ada, tuliskan 5 suku pertama dari barisan 2n plus tak hingga dari n1 hingga plus tak hingga, ya. Berarti dia urutannya naik, ya. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kalau kita cari dulu n-nya dari tadi kan 5 suku pertama, berarti cuma 5 saja, 1, 2, 3, 4 dan 5. Ke dalam rumus 2 pangkat n sehingga menghasilkan 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat 5 dan seterusnya. Jadi 5 suku pertama ini, ya. Tapi tetap ada titik-titik karena di sini ada plus tak hingganya, ya. Kalau kita selesaikan pangkatnya menjadi seperti ini: 2 pangkat 1, 1, 2 pangkat 2, 4, dan 2 pangkat 5 adalah 32. Jadi kalau ada soal tuliskan 5 suku pertama, maka tuliskan seperti ini, cukup 5 suku pertamanya saja, ya. Dari suku pertama hingga suku kelima. Kemudian nyatakan barisan berikut dalam notasi kurung: 1/2, 2/3, 3/4, dan 4/5. Jadi ini maksudnya kalian disuruh untuk mencari rumusannya, ya. Rumusan. Jadi kalau tadi dari rumusan menjadi barisan,
Sekarang dari barisan menjadi rumusnya. Ini gimana? Nah, sebagai contoh di sini ada setengah, 2/3, 3/4, dan 4/5. Cara termudahnya bisa kita jabarkan satu persatu seperti ini ya. Untuk suku pertama itu setengah, yang kedua 2/3, 3, 3/4, dan 4/5, dan seterusnya. Ini untuk n-nya. Maka kalau kita bisa lihat untuk urutan suku dan urutan bilangan penyebutnya, pembilangnya ya, itu urut dengan n-nya. Maka bisa kita tulis n-nya dulu dibagi. Nah, setelah itu kita lihat dulu. Ternyata bagian bawahnya juga urut. Namun awal angkanya di sini dimulai dari 2, 3, kemudian 3, 4, dan 5. Maka bisa kita pakai penjumlahan satu angka ya. Jadi kalau n saja itu dimulai dari 1, maka kalau 2 berarti kita tinggal jumlahkan n plus 1. Maka kalau ingin suku kedua, maka n-nya 2, di sini juga 2 plus 1, maka 2/2 tambah 1, maka 2/3. Ya, jadi seperti itu ya. Untuk lebih jelas atau untuk bisa kalian pahami, untuk mendapatkan gimana cara mendapatkan perumusan, berarti ini perumusannya, atau kalau dari soalnya tadi dinyatakan dalam notasi kurung, berarti bisa dibuat seperti ini: kurung awal n per n plus 1, kurung tutup dari n sama dengan 1 hingga plus tak hingga. Begitu juga untuk yang B ya. Ini kurang lebih sama. Bisa kalian jabarkan seperti ini dulu. Dimasukkan dulu suku-sukunya, suku penomoran sukunya, suku pertama, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Dan dimasukkan suku yang ada di soalnya. Setengah, 1/2/2, 1/2/3, dan 1/2/4. Ini diambil dari penjabaran dari 4, 8, dan 16 ini ya. Berarti kan 2/2 kan bisa dijabarkan dari bilangan 4 ini sama aja dengan 2/2, 8 2/3, dan 16 2/4. Nah, kalau sudah dapat penjabaran seperti ini, maka bisa kita mudah untuk merumuskannya menjadi, rumusannya adalah karena atas atau pembilangnya tetap, maka tetap 1/2 pangkat n. Nah, yang berubah itu kan cuma pangkatnya saja. Maka penjabaran dari barisan tak hingga ini bisa diperoleh dengan rumus 1/2 pangkat n. Dan tetap sesuai dengan pertanyaan soalnya, yang cari adalah notasi kurungnya, maka harus ada ininya. Jadi jangan berhenti sampai di sini saja, selesaikan sampai notasi kurungnya ya, dan jangan lupa batas-batasnya dimulai dari 1 hingga tak hingga. Kemudian untuk yang selanjutnya bisa kalian cari lagi, bisa kalian dibuat latihan di rumah untuk yang 3 dan 4. Dan kita lanjut ke konvergensi barisan. Apa sih konvergensi itu? Jadi suatu barisan AN itu dikatakan konvergen ke suatu limit L, atau ditulis dengan limit n menuju tak hingga ya. Berarti jumlah barisnya itu sampai tak hingga, atau jumlah sukunya sampai tak hingga, dimana AN ini menuju ke limit L atau menuju ke suatu angka tertentu. Jika dan hanya jika untuk sebarang E elemen lebih daripada 0 ya, terdapat suatu bilangan bulat positif n sehingga absolut AN dikurangi L kurang dari E untuk n lebih besar sama dengan n. Suatu barisan yang tidak konvergen ke suatu limit
sehingga disebut barisan divergen. Jadi kalau suatu barisan kita jumlahkan ya, berarti seperti contoh ini ya. Kalau misal setengah kalau misalnya ini ya, setengah, 2/3, 3/4, 4/5, itu kita jumlahkan. Berikut juga titik-titiknya ini ya, jadi tak hingga ini. Kalau kita jumlahkan semua sampai tak hingga, itu menuju ke suatu angka tertentu atau jumlah tertentu, maka barisan tersebut dinyatakan konvergen. Sebaliknya kalau kita jumlahkan tetapi hasilnya adalah tak hingga ataupun hasilnya adalah bolak-balik ya, ada positif negatif, maka barisan tersebut dinyatakan sebagai barisan yang divergen. Atau dengan kata lain, suatu deret dinyatakan konvergen jika limit tak hingga deretnya menuju ke nilai tertentu ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Jika sebaliknya, maka deret tersebut dinyatakan sebagai deret divergen. Ya, jadi ini dari materi barisan ini adalah untuk mencari konvergensi dari suatu limit dari barisan tak hingga. Contoh di sini suatu deret, di sini ada 1, negatif setengah, sepertiga, dan negatif seperempat, dan seterusnya. Kalau kita jabarkan dalam bentuk rumus, maka didapat negatif 1 ya, dipangkat dengan n plus 1 seper n dari 1 hingga tak hingga. Dan kalau kita limitkan ya, jadi tetap kita memakai limit ya, karena kalkulus ini adalah berbicara tentang limit. Maka kalau kita limitkan perumusan ini, maka didapat adalah limitnya jadi sama dengan 0. Maka sehingga barisan tersebut dinyatakan konvergen dengan nilai konvergensinya itu menuju ke hasil atau nilai 0 ya. Jadi kalau ada angka hasil di limitnya, maka dinyatakan konvergen. Tapi kalau tak hingga, itu berarti dia masih termasuk divergen karena tidak selesai. Nah, contoh lagi. Ya, jadi ada beberapa teorema dalam penyelesaian konvergensi barisan, yaitu jika diberikan barisan AN dan BN masing-masing konvergen di limit L1 dan L2 dan C adalah suatu konstanta, maka berlaku limit dari konstanta ya, tetap konstanta ya, dan limit CAN, maka bisa kita selesaikan C limit AN, di mana AN tadi itu sudah dipastikan punya limit ya, sudah punya hasil L1, maka hasilnya adalah C kali hasil dari limit AN ini ya, L1. Dan seterusnya bisa kalian baca sendiri. Misal limitnya adalah bentuk pembagian, maka hasilnya juga dalam bentuk pembagian L1 per L2, asalkan L2 itu tidak boleh 0 ya. Kalau 0 kan berarti kan tidak diketahui hasilnya ya. Tentukan, sebagai contoh di sini ada beberapa soal lagi. Tentukan apakah deret berikut konvergen atau divergen. Contoh, n per 2n plus 1 dari 1 tak hingga, apakah deret berikut konvergen atau divergen? Kita untuk mengetahuinya, kita limitkan persamaan tersebut dengan limit sukunya menuju suku tak hingga plus tak hingga ya. Jadi kalau dilimitkan, maka seper 2 plus 1 per n ya. Gimana dapat satu ini? Satu ini bisa kita dapat dari gini ya, yang tadi n per 2n plus 1. Maka untuk melimitkan ini, itu
kita ulangi lagi pelajaran di semester pertama tentang limit, yaitu kita bagikan dulu dengan n terbesar, n pangkat terbesar di penyebutnya ya. Ini pembilang, ini penyebut. N pangkat besar di penyebutnya. Karena paling besar adalah n saja, maka semuanya dibagi dengan n. N bagi n pembilangnya, dan 2n dibagi n plus 1/n. Nah, karena sudah kita buat seperti ini, maka hasil dari n per n itu pasti adalah 1, karena bilangan sama dibagi dengan bilangan sama, maka hasilnya pastinya adalah 1, seberapa banyak pun atau seberapa besar pun bilangan tersebut. Kalau ini maka tinggal 2, karena ini tinggal dicoret ya, ditambah 1/n. Nah, dan ingat ini masih dalam bentuk limit dengan n menuju tak hingga. 1/2 plus 1/n. Nah, karena sudah dalam bentuk seperti ini, maka bisa kita selesaikan limitnya. Maka limit dari persoalan ini adalah 1/2 plus 1 tak hingga. Nah, maka hasilnya adalah 1, 2 plus, nah berapa 1 per tak hingga? 1 per tak hingga adalah 0, karena nilai 1 dibagi tak hingga itu mendekati nilai 0 karena sangat amat kecil. Jadi hasilnya adalah setengah. Nah, maka dapat dinyatakan bahwa limit dari persamaan ini itu adalah konvergen ke setengah. Kemudian untuk penyelesaian B, di sini dijelaskan bahwa hasilnya adalah divergen. Mengapa bisa divergen? Coba kita lihat. Coba kita lihat ya. Sini kan ada negatif 1 n plus 1, kemudian n per 2n plus 1 dari 1 hingga tak hingga. Nah, coba kita jabarkan dulu. Kalau di sini diberi keterangan untuk soal B fungsi barisannya sama dengan soal A, hanya saja terdapat faktor ini ya. Nah, jadi ininya sama ya, ininya sama ya, sama ini. Cuma ada faktor ininya, bagian depannya ini. Mengapa bisa divergen? Syarat konvergen kan tadi punya nilai tertentu. Kalau ini, kalau misal kita masukkan 1 ya, kan berarti 1 pangkat 1 ditambah 1, 2, 1, maka hasilnya adalah negatif. Maka hasilnya adalah negatif 1, berarti 1 ditambah maaf, ini dikali ya, bukan ditambah ya. Ini dikali ya, bukan ditambah.
ini dikali, ini dikali. Jadi ini bukan ditambah, ini dikali, maka hasilnya adalah min 1, ini min 1 dikalikan dengan 1/3 ya. Yang tadi 2 ditambah 1 ya. 2 kali 1 ditambah 1, hasilnya 3. Itu untuk suku yang pertama, n sama dengan 1. Bagaimana dengan n sama dengan 2? Untuk n sama dengan 2, maka negatif 1 ini berarti dipangkatkan 2. Maka hasilnya adalah positif dia. Positif 1 dikali 2/6, 4 tambah 1. Maka hasilnya adalah 2/5. Nah, 2/5. Nah, karena di sini ada perbedaan. Kalau yang tadi ini negatif 3, negatif 1/3, dan yang N2 adalah plus 2/5, maka untuk selanjutnya, untuk tiap bilangan ganjil, dia pasti bernilai negatif. Dan untuk bilangan genap, dia pasti bernilai positif. Nah, karena dia selang-seling itu ya, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, maka deret ini dia tidak konvergen atau tidak punya nilai tertentu ya. Jadi kalau dilimitkan dia tidak menentu, kadang positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Maka dikatakan deret tersebut adalah deret yang divergen. Nah, jadi itu ya. Perbedaan antara konvergen dan divergen pada suatu deret. Kemudian, perlu dibedakan juga ya antara deret dan baris. Jadi kalau baris itu tadi ya, baris adalah bilangan, seperti ini ya, ada koma-komanya. Sedangkan untuk deret itu bilangan yang dijumlahkan. Nah, deret itu bilangan yang dijumlahkan, sedangkan baris itu suatu bilangan yang berurutan. Jadi perlu diperhatikan. Ya, mungkin pertemuan kita kali ini cukup membahas bilangan baris saja. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas tentang deret ya. Dan nanti akan saya lampirkan soal untuk deret ini. Coba kalian tentukan uji konvergensi dari barisan tersebut ya. Jadi kita bahas minggu depan untuk membahas soal-soal yang akan saya berikan, dan kemudian untuk melanjutkan materi di bagian deret taktika. Jadi mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya nanti bisa dipelajari lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.